Hello students, welcome to Serva English again. I am Serva. In this video, we are going to learn about analytical exposition text. So this is for senior high school of 11th grade. Jadi di video kali ini kita akan belajar mengenai analytical exposition text untuk SMA atau MA kelas 11. So, we will learn about the first one is social function of analytical exposition text. The second is generic structure of analytical exposition text. And the third is language features of analytical exposition text. So, this is social function of analytical exposition text. Jadi ini adalah fungsi sosial dari analytical exposition text. Analytical exposition text is a text that elaborates the writer's opinion about an issue. Jadi, analytical exposition text itu adalah teks yang memerinci pendapat-pendapat penulis tentang sebuah isu. Its purpose is to persuade the reader that the topic discussed is important or true. Jadi tujuannya adalah untuk memengaruhi pembaca agar pembaca meyakini bahwa topik yang sedang dibahas oleh penulis itu benar adanya dan penting. It aims also to persuade the readers to adopt the position taken by the writer. Jadi, analytical exposition text juga dibuat oleh penulis untuk memengaruhi pembaca agar pembaca tersebut dapat memakai atau mengadopsi sebuah hal yang dibahas di dalam analytical exposition text tersebut. So, this is the analytical exposition text titled The Problem of Being Too Fat. Jadi ini adalah analytical exposition text yang berjudul The Problem of Being Too Fat atau masalah dari menjadi sangat gemuk. Nah, I will read this one for you and you can read this one after me. Jadi, saya akan membacakan analytical exposition text ini terlebih dahulu dan kamu bisa mempause video ini untuk membacanya setelah saya. The problem of being too fat. Obesity is a situation where humans are too fat. This condition is defined because there is too much fat in the body. Being overweight has the potential to cause a high risk of health problems. Being too fat is one of the main factors for heart disease. Because of being overweight, the heart will work harder than usual. This can cause a heart attack. In addition, obesity can raise blood cholesterol and blood pressure. And being too fat can increase the amount of sugar in the blood. This will lead to diabetes and other serious diseases. In addition, being too fat is often avoided by many men and women. This is because being too fat will interfere with their appearance. Further studies are needed to look at other effects of obesity. From those statements, we could clearly understand that being overweight is dangerous for our life, both appearance and serious diseases. So, the purpose of this text titled The Problem of Being Too Fat is to persuade readers that being overweight is dangerous and causes serious health problems. Jadi, tujuan dari teks yang berjudul Masalah dari Menjadi Sangat Gemuk adalah untuk memengaruhi pembaca bahwa menjadi sangat gemuk atau memiliki berat badan di atas rata-rata adalah sangat berbahaya dan bisa menyebabkan masalah kesehatan yang serius. The writer wants the readers
to realize that obesity is an important issue because it affects health and appearance. Jadi, si penulis juga menginginkan pembaca untuk menyadari bahwa obesitas adalah masalah yang penting or important issue karena itu bisa memengaruhi kesehatan dan appearance kita. So, there are 3 generic structure of analytical exposition text. Ada 3 generic structure atau 3 struktur dari analytical exposition text. The first one is thesis, the second is arguments, and the last is reiteration. Let's we discuss together. The first one is thesis. Jadi, generic structure yang pertama atau struktur pertama adalah thesis. So, the thesis introduces the topic and states the writer's position about the issue. It is usually found in the first paragraph of the text. Jadi, tesis ini memperkenalkan topik dan menyatakan apa sih posisi penulis tentang masalah yang sedang dibahas. Apakah penulis ini memberikan kepada pembaca atau memengaruhi pembaca tentang topik yang mendukung sesuatu hal atau malah menentang atau tidak melakukan hal yang sedang dibahas oleh penulis tersebut. It is usually found in the first paragraph. Nah, tesis ini biasanya kita temukan dalam paragraf pertama dalam exposition text. So, this is the example of thesis that we have read the text before. Jadi ini adalah contoh dari bagian tesis pada analytical exposition text yang kita baca tadi. Obesity is a situation where humans are too fat. This condition is defined because there is too much fat in the body. Being overweight has the potential to cause a high risk of health problems. Jadi, obesitas adalah situasi di mana manusia sangat gemuk. Kondisi ini ditentukan karena banyaknya lemak di dalam tubuh. Memiliki berat badan yang di atas rata-rata, memiliki potensi untuk masalah kesehatan yang beresiko. So, this is thesis karena ini memperkenalkan topik, yaitu topiknya tentang obesitas, and then states the writer's position. Nah, the writer's position atau posisi penulis adalah penulis ini tidak sependapat dengan obesitas. Atau dengan kata lain, si penulis ini menentang adanya obesitas. So, the second of generic structure is arguments. Jadi, generic structure yang kedua adalah arguments. Arguments are the reasons that support the writer's position. Jadi, argumen ini adalah alasan-alasan yang mendukung apa yang sedang dibahas oleh si penulis atau posisi penulis, apakah dia mendukung atau malah menentang suatu hal. Each argument provides explanations, examples, or facts to make the reason stronger. Jadi setiap argumen itu ada penjelasan or explanations, ada contoh-contoh yang diberikan ataupun fakta-fakta yang membuat alasan itu lebih mudah dipercaya oleh pembaca. In the analytical exposition text that we read before, dalam analytical exposition text yang kita baca tadi, ada 3 argumen dalam analytical exposition tersebut. Jadi, argumen ini berupa alasan-alasan untuk mendukung pendapat si penulis bahwa obesity itu tidak baik bagi kesehatan dan alasan-alasan lain. Jadi, argument 1 atau alasan pertama adalah being too fat is one of the main factors for heart disease. Adalah salah satu dari faktor-faktor umum dari penyakit hati. Nah, ada juga explanation atau penjelasan setelah
argumen satu ini, yaitu because of being overweight, the heart will work harder than usual. This can cause a heart attack. And the second argument, in addition, obesity can raise blood cholesterol and blood pressure. Argumen kedua adalah, in addition, sebagai tambahan, obesitas dapat meningkatkan kolesterol darah dan tekanan darah. Ini adalah argumen 2, reasons atau alasan si penulis untuk mendukung bahwa obesity itu tidak baik untuk pembaca. Si penulis menentang adanya obesitas. Dan diikuti dengan, and being too fat can increase the amount of sugar in the blood. This will lead to diabetes and other serious diseases. Jadi diikuti dengan fakta-fakta, yaitu menjadi sangat gemuk dapat meningkatkan sejumlah gula dalam darah. Nah, ini dapat menyebabkan diabetes dan penyakit serius lainnya. And then argument 3. Dan kemudian ada argumen ketiga, yaitu in addition, being too fat is often avoided by many men and women. Jadi menjadi sangat gemuk itu seringkali dihindari oleh banyak laki-laki dan perempuan. Nah, this is the explanation. This is because being too fat will interfere with their appearance. Further studies are needed to look at other effects of obesity, karena menjadi sangat gemuk akan memengaruhi penampilan mereka. So, the last generic structure of analytical exposition text is reiteration. So, reiteration is the final part of the text and is usually found in the last paragraph. Jadi, reiteration itu adalah bagian akhir dari sebuah analytical exposition text dan biasanya kita temukan pada paragraf terakhir dari analytical exposition text. It restates the writer's opinion about the topic. This part is also called the conclusion and helps strengthen the overall argument. Jadi bagian ini atau reiteration ini adalah bagian untuk menyimpulkan keseluruhan argumen-argumen dan juga menguatkan posisi penulis dalam satu hal yang sedang dibahasnya. So from those statements, we could clearly understand that being overweight is dangerous for our life, both appearance and serious disease. Jadi ini adalah contoh dari bagian reiteration dari analytical exposition text yang kita baca tadi. Di reiteration ini, si penulis menyimpulkan kembali opini-opini si penulis dalam reiteration ini. So, from those statements, dari statement-statement itu, kita dapat memahami dengan jelas bahwa menjadi being overweight atau mempunyai berat badan lebih dari rata-rata adalah berbahaya untuk kehidupan kita, maupun itu dari penampilan atau bisa menyebabkan penyakit yang serius. So, what is the language features of analytical exposition text? Apa saja language features atau kaidah kebahasaan dari analytical exposition text? There are 3 language features of analytical exposition text. Ada 3 kaidah kebahasaan dari sebuah analytical exposition text. The first one is simple present tense, the second is mental verbs, and the last is conjunction. So the first one is simple present tense. So we use simple present tense in an analytical exposition text because this text discusses general facts and truths that are considered valid at all times. Jadi kita menggunakan simple present tense dalam analytical exposition text karena teks ini mendiskusikan tentang fakta-fakta yang bersifat umum dan kebenaran-kebenaran atau fakta yang dimasukkan di dalam teks ini. Nah, formulation atau rumus dari simple present tense yaitu subject ditambah verb 1 ditambah objek atau complement. Atau rumus kedua kita bisa menggunakan subject ditambah am, is atau are dan ditambah objek atau complement. Ini adalah contohnya di analytical exposition text yang kita baca tadi. For example, obesity is a situation where humans are too fat. This is simple present tense because
conclude to be is before object. Jadi objeknya adalah a situation. Subjeknya obesity dan to be-nya adalah is. The second is being too fat is one of the main factors for heart disease. Jadi ini adalah contoh dari simple present tense karena mengandung to be. To be-nya adalah is dan objek yaitu one dan diikuti oleh komplement atau pelengkapnya dan subjeknya adalah being too fat. The second language features of analytical exposition text is mental verbs. So mental verbs using words that express the author's thoughts or feelings. Menggunakan kata-kata yang mengekspresikan perasaan atau pikiran si penulis. Contoh katanya adalah experience, feel, know, realize, sense, think, etc. Contohnya yang bisa kita temui dalam analytical exposition text yang kita baca tadi adalah from those statements, we could clearly understand that being overweight is dangerous for our life, both appearance and serious disease. Jadi, mental verbs dalam kalimat ini adalah understand atau memahami. The last language features of analytical exposition text is conjunctions. Jadi, kaidah kebahasaan terakhir dari analytical exposition text adalah conjunctions atau kata penghubung dalam bahasa Indonesianya. So, ada beberapa jenis dari conjunctions. Yang pertama adalah conjunctions of addition. Artinya, conjunction sebagai penambah dari sebuah informasi. Contohnya, kita bisa menggunakan besides, in addition, and further. Contohnya dalam analytical exposition text yang kita baca tadi yaitu in addition, obesity can raise blood cholesterol and blood pressure. Sebagai tambahan, obesitas dapat meningkatkan kolesterol darah dan tekanan darah. And the second conjunction is temporal conjunction. Jenis conjunction yang kedua adalah temporal conjunction, yaitu next, then, second, and third. Tetapi dalam analytical exposition text yang kita baca tadi, tidak ada temporal conjunction-nya. Nah, yang terakhir adalah causal conjunction. So, causal conjunction menyatakan sebab akibat. Kita bisa menggunakan conjunction seperti because, despite, due to, as a result, for that reason, by, and consequently, etc. Contohnya, dalam analytical exposition text yang kita baca tadi, because of being overweight, the heart will work harder than usual. Karena menjadi overweight, artinya berat badan kita lebih di atas rata-rata, hati kita akan bekerja sangat keras daripada biasanya. So this is quiz time. I'm going to read this question and you must think what is the best answer from this question. Kamu harus menentukan mana sih jawaban yang tepat dari pertanyaan ini. So the first question, what is the generic structure of analytical exposition text? A. Orientation, evaluation, reiteration. B. Thesis, orientation, reiteration. C. Thesis, arguments, reiteration. D. Arguments, reiteration, evaluation. I am going to count from number 5 to number 1. 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. So the answer is C. So, the generic structure atau struktur dari analytical exposition text adalah thesis, arguments, and reiteration. So, we move to the second question. The sentence below contains a language feature of analytical exposition text. Besides being good for health, jogging is also perfect for mental health. So, which language feature is used in the sentence? A. Simple past tense. B. Mental verb. C. Conjunction addition. D. Temporal conjunction.
I'm going to count from number 5 to 1. 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. So what is the answer? Jadi jawabannya adalah, or the answer is C, conjunction addition. Dalam kalimat ini yang menjadi conjunctionnya adalah besides. Nah, ini menyatakan penambahan informasi. Simple past tense salah karena dalam analytical exposition text kita menggunakan simple present tense, bukan simple past tense. Mental verb tidak ada di sini dan juga temporal conjunction tidak ada di sini. Jadi jawabannya adalah C, conjunction addition. Thanks for watching this video and see you in the next video. Bye-bye.